Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sriani, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial, Efikasi Diri, dan Konformitas Teman Sebaya terhadap Prokrastinasi Akademik dengan kontrol diri sebagai variabel moderator di SMKN Jakarta Pusat. Penelitian ini disusun di bawah bimbingan Prof. Mardi dan Ibu Bukansa. Baik, untuk latar belakang penelitian ini dimulai dari tingginya penggunaan media sosial pada remaja. Data dalam skripsi ini menunjukkan media sosial di Indonesia mencapai 139 juta dan sebagian Gen Z menggunakan media digital lebih dari 5 jam per hari. Kondisi inilah yang menjadi penting karena siswa SMK Akuntansi Keuangan sendiri itu sudah menghadapi tugas yang tidak sederhana. Mereka harus menyelesaikan tahapan akuntansi secara runtut, teliti, dan tepat waktu. Masalah penggunaan media sosial, tekanan teman sebaya, dan keyakinan diri sendiri yang rendah dapat mendorong siswa menunda tugas tersebut. Salah dari penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang menguji faktor digital, psikologis, dan faktor sosial secara bersamaan, khususnya dengan kontrol diri sebagai variabel moderator pada siswa SMK. Baik, pada slide ini rumusan masalah dan tujuan penelitian dibuat searah dengan model penelitian. Penelitian ini ingin mengetahui tiga pengaruh langsung, yaitu media sosial, efikasi diri, dan konformitas teman sebaya terhadap prokrastinasi akademik. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui apakah kontrol diri mampu mengubah kekuatan hubungan tersebut. Apakah memperkuat atau memperlemah. Dengan demikian, tujuan penelitian ini tidak hanya melihat pengaruh masing-masing variabel, tapi juga melihat peran kontrol diri sebagai faktor yang dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antar variabel. Nah, untuk landasan penelitian ini bertumpu pada beberapa konsep peneliti. Pertama, ada teori kognitif sosial Bandura yang menjelaskan bahwa perilaku siswa dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, lingkungan, dan tindakan. Dalam penelitian ini, media sosial dan teman sebaya menjadi lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku belajar. Kedua, efikasi diri dari Bandura yang menjelaskan bahwa keyakinan siswa terhadap kemampuannya menyelesaikan tugas. Tiga, konsep konformitas teman sebaya menjelaskan kecenderungan siswa mengikuti norma kelompok. Keempat, teori regulasi diri menjelaskan peran kontrol diri dalam mengendalikan dorongan dan menjaga fokus. Untuk membahas hasil penelitian ini akan dikaitkan dengan beberapa peneliti yang relevan juga. Oke. Selanjutnya adalah eh, kerangka berpikir saya yang menunjukkan bahwa prokrastinasi akademik sebagai variabel Y dipengaruhi oleh tiga variabel bebas, yaitu intensitas penggunaan media sosial, efikasi diri, dan konformitas teman sebaya. Kontrol diri tebatkan sebagai variabel moderator, artinya kontrol diri tidak hanya dilihat sebagai faktor internal siswa, tapi juga diuji apakah mampu mengubah kekuatan pengaruh media sosial, efikasi diri, dan konformitas teman sebaya terhadap prokrastinasi akademik itu sendiri. Nah, untuk hipotesis sampai tiga ini menguji pengaruh langsung, sedangkan 4 hingga 6 menguji pengaruh moderasi. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Lokasi penelitiannya berada di tiga sekolah Jakarta Pusat, yakni di SMKN 16 Jakarta, SMKN 19 Jakarta, dan SMKN 31 Jakarta. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 175 siswa di kelas 11 program keahlian akuntansi dan keuangan. Sampel minimal dihitung dengan rumus Solvin pada taraf kesalahan 5%, sehingga diperoleh 122 responden. Dalam pelaksanaan penelitian, data terkumpul sebanyak 150 responden. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan Positional Random Sampling, instrumen yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert 1 hingga 5. Data
Dianalisis menggunakan SEM PLS melalui Smart PLS dengan evaluasi outer model dan inner model, bootstrapping, dan analisis moderasi. Untuk indikator variabelnya, eh, bisa yakni ada perhatian, pengayaan durasi dan frekuensi untuk intensitas pengguna media sosial, untuk efikasi diri ada magnitude, strength, dan generality, untuk konformitas teman sebaya, peniruan, penyesuaian, kepercayaan, kesepakatan, dan ketaatan, untuk prokrastinasi akademik, penundaan, keterlambatan, kesenjangan rencana, dan aktivitas yang menyenangkan, serta penggunaan waktu. Untuk kontrol diri, yakni kontrol perilaku, kontrol kognitif, dan kontrol keputusan. Ya, untuk jumlah data yang berhasil dikumpulkan dan layak diolah adalah 152 responden. Responden paling banyak berasal dari SMKN eh, 16 Jakarta, yaitu dengan dengan persenan 44,1%, diikuti SMK 19 ya, Jakarta yakni 48%, dan SMK 31 sebesar 15,1%. Secara deskriptif, masalah yang paling menonjol dari prokrastinasi ini sendiri adalah kemampuan membagi waktu pada media sosial. Kecenderungan yang paling kuat terlihat dari aspek kebiasaan memeriksa notifikasi. Dari sisi instrumen, prakuesioner menunjukkan bahwa ada 40 item valid dan 50 dari 50 item yang em, diuji pada model akhir ini. Small loading ini berada di atas 0,70. Juga nilai Combus Alpha, Composite Reliability, dan AV juga memenuhi kriteria. Dengan demikian, instrumen penelitian ini layak digunakan untuk analisis berikutnya. Nah, untuk hasil dari penelitian saya, yang pertama adalah hasil dari inner model. Untuk nilai inner model, nilai R square prokrastinasi akademik sebesar 0,78782, yang artinya sebesar 78,2% variasi prokrastinasi akademik dapat dijelaskan oleh intensitas penggunaan media sosial, efikasi diri, dan konformitas teman sebaya, kontrol diri, dan interaksi kontrol diri dengan masing-masing variabelnya. Nah, nilai ini termasuk kategori substansial. Hasil uji hipotesis juga menunjukkan bahwa semua jalurnya signifikan karena p-value di bawah 0,05 dan di statistik di atas batas 1,66. Media sosial dan konformitas teman sebaya berpengaruh positif terhadap prokrastinasi akademik. Efikasi diri juga berpengaruh, tapi secara negatif. Tiga interaksi moderasi juga signifikan hingga hipotesis 1 hingga hipotesis 6. Nah, ini dia pembahasan dari hasil saya, yakni H1 diterima karena intensitas pengguna media sosial berpengaruh positif pada signifikan positif dan signifikan terhadap prokrastinasi akademik. Artinya, semakin sering siswa menggunakan media sosial, semakin besar peluang siswa terinteraksi dengan penggunaan tugas. Temuan ini sejalan dengan beberapa peneliti, yakni ada Ashmat dan Dwi, Mas Fufah, Rahmawati, dan Solihin, serta Rosuli. Untuk H2 juga diterima hasilnya, yakni adalah efikasi diri eh, bergerak secara negatif tapi signifikan, berpengaruh secara signifikan. Artinya, efikasi diri yang tinggi membantu siswa lebih percaya diri, lebih berani memulai tugas, dan lebih mampu menghadapi kesulitan. Hasil ini sejalan dengan beberapa peneliti, yakni di Salsabila, Sukma, Permata, Cupita, dan juga selanjutnya adalah H3 diterima. Ini menunjukkan bahwa konformitas teman sebaya berpengaruh positif, sehingga siswa yang terlalu mengikuti kelompoknya itu lebih mudah menunda tugas, terutama jika kelompoknya lebih memilih aktivitas non-akademik. Temuan ini didukung oleh Ramadan, Rohana, Krisdayanti, dan Maili.
Pada pembahasan moderasi, H4 menunjukkan bahwa kontrol diri memperlemah pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap prokrastinasi akademik. Siswa dengan kontrol diri yang tinggi lebih mampu membatasi penggunaan media sosial dan menjaga fokus saat belajar. Hasil ini didukung oleh Rasoli, Loralawiyah, dan Tang. Untuk hal lima juga menunjukkan bahwa kontrol diri memperkuat atau mampu memoderasi pengaruh efikasi diri terhadap prokrastinasi akademik, yang artinya keyakinan diri akan lebih efektif jika siswa mampu mengendalikan perilakunya. Hasil ini sejalan dengan Rasuli, Ramadhani, dan Ma. Untuk hal 6 sendiri atau hipotesis terakhir, menunjukkan bahwa kontrol diri dapat memperlemah, dapat moderasi yang memperlemah pengaruh konformitas teman sebaya terhadap prokrastinasi akademik. Jadi, untuk siswa yang kontrol dirinya tinggi, lebih mampu menolak tekanan kelompok yang tidak mendukung tugas akademik. Hasil ini didukung oleh penelitian Novitasari, Laili, Teng, dan Dabar. Baik, untuk kesimpulannya, yakni adalah intensitas penggunaan, menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial dan konformitas teman sebaya berpengaruh positif terhadap prokrastinasi akademik. Sebaliknya, efikasi diri berpengaruh negatif terhadap prokrastinasi akademik. Kontrol diri dibuktikan memoderasi seluruh hubungan. Dengan kata lain, kontrol diri dapat memperlemah dampak media sosial dan konformitas teman sebaya, serta memperkuat efek negatif dari efikasi serta memperkuat peran efikasi diri dalam menurunkan prokrastinasi. Untuk saran penelitian ini diarahkan kepada siswa, guru BK, guru sekolah, dan peneliti selanjutnya. Eh, Fokus utamanya adalah penguatan kontrol diri, pembatasan distraksi digital, peningkatan efikasi diri, pembentukan kelompok belajar yang positif, serta perluasan variabel dan populasi pada peneliti berikutnya. Demikian pemaparan hasil penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.